Biasa tidak ada namanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya nomor 1, ini ada 9 pertanyaan nih. Wah, banyak juga nih. Nomor 1, Buya, apa ciri-ciri istri solehah? Oh, mungkin Ahwat tanya ini, mungkin Ahwat ingin jadi istri soleh, amin ya. Silakan tulis ciri istri solehah. Idza nazara ilaiha sarathu. Idza nazara ilaiha sarathu. Idza nazara ilaiha sarathu. Yang keduanya, idza amaraha ata'athu. Idza amaraha ata'athu. Wa idza ghaba anha hafidhathu. Wa idza ghaba anha hafidhathu. Nah, ini jadi selesai. Ini penting bagi teteh, karena teteh yang nanya. Juga penting bagi akhwat, ikhwan maksudnya. Karena ikhwan pun harus mendapatkan istri yang soleh. Yang pertama ya, teteh. Juga sama nih. Teteh calon istri, calon suami. Ciri istri yang soleha, apabila dilihat oleh suami, sarathu, maka istrinya itu menyenangkan suaminya. Catatnya oleh teteh, karena teteh yang nanya. Bagus ya, gak apa-apa lah. Banyak pertanyaan tentang kekeluargaan juga. Cepat atau lambat Ananda mau ke jenjang itu. Ada tuh santri ibunya di ULA 2, kelas 2 SMP, nikah. Jadi pesantrennya berhenti. Ya Ali kakak Randani Siti nikah kamarinya 2 SMP. Ya memang kalau sudah ada yang mau nikahi, jangan ditolak. Kesempatan cuma satu kali. Cuma memang harus tahu dulu calon. Nah, teteh, nanti kalau Ananda sudah bersuami ya, kalau dilihat oleh suami itu menyenangkan suami. Apa yang menyenangkan? Dandanan kita pas suami lihat, dan seneng suami melihat dandanan. Pakaian yang dipakainya tidak mengundang orang, tidak mengundang syahwat orang tertentu. Senang. Apalagi yang menyenangkan suami? Merawat wajah, merawat kulit dirawat, senang suami. Apalagi yang menyenangkan suami? Cara bicara ke suami, bicara ke ibu suami, bicara ke ibu kita, bicara senang. Suami lihat istrinya tuh bicaranya tuh lemah lembut, sopan. Apalagi yang menyenangkan suami? Mengurus anak-anak kita, mengurus rumah tangga kita. Jadi suami itu melihat senang. Ya sebaliknya, istri yang tidak soleha kalau dilihat suami tidak menyenangkan suami. Pakaian tepara rubuh ranut-dut jadi urus. Soek diantep, cek suaminya itu sobek, mama. Aku mah di dia lah gitu. Yang malu kan bapak. Seperti yang tidak, ya nggak apa-apa lah, cuma sebentar kok. Itu pakaiannya ketat, cuma sebentar mau ke warung. Jangan, teteh jangan gitu. Cara bicara, gibah terus, ya gibah, membicarakan orang lain. Itu menyenangkan suami tidak? Tidak, suami tidak senang punya istri gibah, ngomongkan batur weh. Kurang ican bugul weh hade tiba tahun dia omongkan kan. Itu lihat Quran surat Al-Hujurat. Sama dengan memakan bangkai saudara kita. Jadi apa? Idza nazara ilaiha
sarothu itu teh menyenangkan. Apalagi yang menyenangkan suami? So, kira-kira apa yang dilihat bisa menyenangkan? Banyak lagi ya yang lainnya. Yang keduanya, wa idza amaroha atau athu apabila diperintah ya disuruh oleh suami atau tadi itu harus samina wa atona. Tolong ambilkan minum, suami lagi makan, sebetulnya nggak usah disuruh sih ya, disiapkan. Sebentar nih sinetron lagi rame, tangguh nggak boleh, nggak mau punya santriwati begitu. Selama suruhannya itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, samina wa atona. Meskipun sedang tanggung apa, maaf ya Bu sampaikan, teteh sedang tanggung ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, misalkan harus selesai, suami merintah nafkah batin ngajak, langsung simpan itu. Suami ngajak beribadah, layani suami dah. Nah terjadi perceraian itu kebanyakan egonya sama-sama, ego suami, ego istri. Apalagi yang perempuannya kerja, ayo mana nafkah batin malam Jumat nih. Wah enggak, capek aku dari tadi pagi kerja. Itu selamat tidur ya, malaikat itu marah, benci kepada ya, meskipun berat laksanakan. Nah, cuma tentu ini kepada kamu nih ya, ikhwan calon suami nanti, jangan pernah nyuruh suami yang berat, nyuruh istri yang berat-berat sampai setumpuk cucian. Buya, kalau cucian itu tugas siapa? Tugas bersama. Kalau ngepel rumah Buya, tugas bersama. Cuci piring Buya, tugas bersama. Istri lagi baca Al-Quran, wadah sudah numpuk, ya kali-kali dong laki-laki cuci. Pakaian juga sama. Jangan menjadikan istri kita jadi pembantu di rumah. Wah, suaminya baca Quran tuh, baca HP, nonton Persib, nonton apa gitu ya. Cuci itu, cucian, piring. Memangnya kita pembantu. Dan suami yang soleh tidak mungkin menyuruh seperti itu. Bahkan suami yang soleh tidak banyak nyuruh. Tidak. Banyak nyuruh itu menjadikan istri itu merasa tertekan. Biarkan saja. Oh, ini cucian banyak. Oh, mungkin nanti capek. Buya yang bantu. Oh, ini cuci piring lagi capek. Buya yang bantu. Jangan sampai, tunjuk namanya istri kita pembantu. Istri kita itu bukan pembantu. Istri kita itu adalah pendamping hidup. Pendamping, beda kan antara pendamping dengan pembantu, jauh. Makanya bagian Rasul pembantunya banyak supaya istrinya tidak capek. Banyak pembantunya. Supaya tidak capek istrinya. Kalau kita tidak bisa bayar pembantu di rumah, maka kita harus bantu istri kita. Bayar pembantu tidak, istri disuruh banyak kerja, suami apa kerja. Ini yang menjadikan sumber perceraian itu. Buya selidiki itu. Ya. Jadi kalau diperintah nih teteh harus cepat. Kemudian yang ketiga, apabila goib suami itu pergi tugas dakwah dan sebagainya, hafidhathu, sang istri bisa menjaga dirinya. Dia tidak banyak keluar rumah, menjaga harga dirinya,
Selalu keluar rumah atas izin sang suami, telepon dan zaman apa ya sekarang. Dia menjaga suaranya jangan terdengar oleh laki-laki lain. Karena suara perempuan itu adalah aurat, apalagi yang sudah punya suami. Hanya suaminya saja yang berhak mendengar suara yang jelas dan fasih dan suara yang merajuk yang menjadikan suami lebih sayang. Jadi perempuan itu teteh kalau bukan ke suami agak sedikit suara itu agak sedikit tegas gitu. Laki-laki nanya mau sini, sini. Bukan berarti kita judes, memang begitu aturan. Mau kemana? Mau ke sana. Itu laki-laki pada mau goda ya. Hanya ke suami kita lemah lembut, suara merajuk menjadikan suami lebih cinta. Kalau yang laki-laki lain seperlunya saja. Termasuk juga di dalam hal kebaikan, misalkan ceramah dan sebagainya, itu harus beda kata-katanya. Begitu teteh, ya. Siapa yang nanya nih? Begitu kalau istri yang solehah.